Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi pengenalan konsep himpunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai pemateri pertama, Adli Nur Hakim, yang bertugas menjelaskan prasyarat materi yang harus dijelaskan sebelum masuk ke topik utama kita. Dan saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, Musafa, yang bertugas sebagai pemateri himpunan. Baik, sebelum masuk ke materi prasyarat himpunan, kita menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Seperti yang ada di layar, tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi dari himpunan. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan mana himpunan dan mana yang bukan himpunan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis himpunan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mempelajari atau mengetahui apa itu himpunan, sebaiknya kita mengingat terlebih dahulu apa itu bilangan. Bagaimana definisi dari bilangan? Kenapa harus kita mengingat seperti ini? Karena ini nanti akan berkesinambungan dengan materi kita, yaitu himpunan. Ada yang masih ingat? Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menyebutkan definisi dari beberapa para ahli, dan nanti kita akan simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, menurut Aristoteles, bilangan merupakan suatu kumpulan yang diukur dengan satuan. Sedangkan menurut Thomas, bilangan itu terdiri dari satu satuan. Dan yang terakhir, menurut pandangan Copley, bilangan merupakan lambang atau simbol yang digambarkan suatu objek yang terdiri dari angka-angka. Baik teman-teman, dari pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwasannya bilangan merupakan suatu lambang atau yang bisa disebut dengan angka yang berguna untuk mengukur, menentukan, menunjukkan banyaknya jumlah dari sesuatu. Misal, saya beri contoh di sini. Hari kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, pada penggunaan bilangan tersebut digunakan untuk menunjukkan kapan Indonesia merdeka. Kita beri contoh lain seperti kalimat ini. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, pasti teman-teman makin penasaran yang ada pada contoh kedua. Apa itu bilangan asli? Apakah ada bilangan palsu? Selain bilangan asli, emangnya ada bilangan apa lagi ya? Pasti pada penasaran ya teman-teman. Tenang teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian semuanya macam-macam bilangan yang sering digunakan pada ilmu matematika. Di sini ada beberapa ya. Ada bilangan asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, komposit, sampai bilangan kompleks. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai masing-masing bilangan ini. Yang pertama, ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini, atau kita bisa sebut juga dengan natural numeral, yaitu bilangan yang mula-mula digunakan untuk membilang. Bilangan asli ini dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berdasarkan bentuknya, bilangan asli ini digolongkan menjadi 4 macam, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, di sini ada
anggota dari bilangan asli nih teman-teman, yaitu bilangan genap. Pasti itu bilangan genap? Bilangan genap merupakan bilangan asli yang dapat dibagi 2. Contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil merupakan kebalikan dari bilangan genap, yaitu bilangan tersebut tidak habis jika dibagi 2. Contohnya ada 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima sendiri, bilangan asli yang memiliki tepat 2 faktor. Seperti 2, 3, 5, 7, 11. Bilangan ini memiliki pembagi 1 dan dirinya sendiri. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit ini juga masih masuk dalam bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Atau dengan kata lain, habis dibagi dengan bilangan lain selain 1 dan dirinya sendiri. Bilangan ini terdiri dari 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, kita move on dari bilangan asli. Kita masuk ke jenis bilangan, yaitu bilangan 0. Sesuai dengan namanya, bilangan ini menunjukkan sesuatu yang tidak berisi atau 0. Himpunannya atau anggotanya yaitu 0. Selanjutnya ada bilangan cacah. Bilangan cacah sering kita jumpai dalam kalkulator. Bilangan ini bisa disebut dengan bilangan utama atau satuan. Bilangan ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya ada bilangan bulat. Bilangan ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Bilangan ini mempunyai 3 macam, yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan 0 atau netral, yang tepat berada di tengah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan di sini memiliki bentuk A per B. A sebagai pembilang atau bilangan yang dibagi, sedangkan B bisa disebut penyebut atau bilangan yang membagi. Bilangan pecahan ini dibagi dalam beberapa bentuk lagi loh, seperti pecahan biasa, bentuknya sama dengan pecahan umum A per B. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini memiliki bentuk seperti yang ada di contoh. 5, 3 per 5, 2, 4 per 9, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada bilangan pecahan desimal. Di sini bilangan pecahan desimal memiliki ciri koma di belakang angka seperti 2,456, 2,10, dan sebagainya. Dan yang dicontoh ini juga termasuk bilangan desimal. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah anggota bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal terbatas. Selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan ini kebalikan dari bilangan rasional, yang artinya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, namun bilangan ini hanya bisa dinyatakan dalam bentuk akar, misalnya akar 2, akar 3, akar 4, dan sebagainya. Selanjutnya, ada bilangan real. Bilangan ini adalah gabungan dari anggota bilangan rasional dan irasional. Dan selanjutnya ada bilangan imajiner, merupakan bilangan khayal seperti akar min 2, akar min 4. Namun, para ahli menyepakati bilangan ini untuk didefinisikan sebagai bilangan imajiner sehingga diubah bentuknya menjadi I akar 2, I akar 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan kompleks.
Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bentuk bilangan ini seperti 1 plus I, 2I plus 2, min 2 plus 4I, dan seterusnya. Setelah kita mengingat materi bilangan, selanjutnya materi yang akan dibahas adalah himpunan dan sifat-sifatnya. Definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas, dapat dibenarkan mana anggotanya, mana yang bukan. Contohnya seperti himpunan bilangan asli, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan ini berisi semua bilangan positif yang bukan pecahan atau desimal. Ada beberapa sifat-sifat himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong, yang kedua himpunan universal atau himpunan semesta, yang ketiga himpunan bagian, yang keempat himpunan gabungan, yang kelima himpunan irisan, dan yang terakhir adalah himpunan komplementer. Agar kita memiliki sedikit gambaran, mari kita simak penerapan himpunan berikut ini. Contohnya ketika di supermarket, kita dapat mengelompokkan barang-barang yang ingin kita beli ke dalam himpunan berdasarkan jenis-jenisnya. Misalnya, kita dapat memiliki himpunan buah-buahan, himpunan produk, kebersihan, dan lain-lain, sehingga dapat mempermudah kita belanja. Dan seperti toko tersebut, tokonya juga menggunakan konsep himpunan untuk mengelompokkan barang agar pembeli mudah mencari barang. Setelah kita memiliki sedikit gambaran himpunan pada kehidupan sehari-hari, mari kita kembali ke materi. Materi yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Contohnya, bilangan prima genap di antara 10 dan 20 adalah himpunan kosong. Himpunan ini tidak memiliki anggota karena tidak ada bilangan prima genap di antara 10 dan sampai 20. Yang kedua ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen yang relevan dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam konteks bilangan bulat, himpunan semestanya adalah semua bilangan bulat. Yang ketiga ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang terdiri dari subset atau subhimpunan dari himpunan yang lebih besar. Misalnya, himpunan bagian dari himpunan 1, 2, 3 adalah himpunan kosong, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1 dan 2, himpunan 1 dan 3, himpunan 2 dan 3, dan yang terakhir adalah himpunan 1, 2, dan 3. Cara menghitung himpunan bagian adalah 2 pangkat N. N sama dengan jumlah anggota. Contohnya seperti himpunan yang beranggotakan 3 seperti contoh di atas. Berarti 2 pangkat N, N sama dengan 3, sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Dan himpunan gabungan. Himpunan gabungan adalah himpunan yang terbentuk dari penggabungan 2 himpunan atau lebih. Himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A gabungan B sama dengan himpunan semua elemen X, sehingga X elemen A atau X merupakan elemen dari himpunan B. Seperti contoh di bawah ini. P sama dengan himpunan 0, 3, 6, dan Q mempunyai anggota himpunan 1, 2, dan 5. Sehingga jika P gabungan Q, himpunan semua anggota yang ada di P digabungkan dengan semua anggota yang ada di Q. Hasilnya adalah P himpunan gabungan Q
sama dengan 0, 1, 2, 3, 5, dan 6 seperti gambar di samping. Yang kelima ada himpunan irisan. Himpunan irisan adalah himpunan yang terbentuk dari elemen yang sama pada dua himpunan atau lebih. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B sama dengan himpunan semua elemen X, sehingga X merupakan elemen dari himpunan A dan X merupakan elemen dari himpunan B. Misalnya, pada himpunan A ada anggota 7, 8, 9, dan 10. Dan himpunan anggota B ada 6, 7, dan 9. Nah, yang sama di antara keduanya adalah 7 dan 9, sehingga hasilnya A irisan B sama dengan 7 dan 9, seperti gambar di samping. Dan yang terakhir ada himpunan komplementer. Himpunan komplementer adalah himpunan yang terbentuk dari elemen-elemen yang tidak termasuk dalam himpunan lainnya. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Dilambangkan dengan A komplement. Dengan notasi pembentuk himpunan, definisi ini dapat dituliskan sebagai berikut. A komplement sama dengan himpunan semua elemen X, sehingga X merupakan elemen dari himpunan S dan X tidak merupakan elemen dari himpunan A. Seperti contoh di samping, himpunan A beranggotakan dengan 7, 8, 9, dan 10. Dan himpunan semesta atau yang lebih luasnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena A komplement berarti semua anggota himpunan yang bukan dari himpunan A. Berarti kecuali himpunan A, selain 7, 8, 9, dan 10, semuanya adalah himpunan A komplement. Berarti A komplement sama dengan himpunannya 3, 4, 5, dan 6. Demikianlah penjelasan mengenai himpunan dan sifat-sifatnya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami konsep-konsep matematika tersebut. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.